Al hadisur rabi'u wa salasun. Hadis yang ke-34 ya. Taghyirul munkar faridatun, merubah kemungkaran bentuk maksiat faridatun adalah sebuah kewajiban. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW yaqul, bersabda, man, siapa orang ro'a, yang melihat, minkum, dari kalian, mungkaron, satu bentuk kemungkaran, satu bentuk maksiat, falyughayyirhu biyadihi, maka harus ditegur atau dirubah dengan tangan. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa bilisanih, maka dirubah dengan lisan, ucapan. Fa illam yastati fa biqalbih, jika tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati. Dengan apa saat merubah mungkar? Dengan hati, dengan dia tidak suka, ya, tidak suka dengan kemungkaran itu. Ya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Wajib tidak suka dengan perilakunya orang yang ahlul maksiat. Bukan benci sama orangnya, benci sama perilakunya. Paham ya? Nah, benci begini nih, ingkar begini nih, pakai hati begini nih, wadzalika ad'aful iman. Itu merupakan derajat keimanan yang paling lemah, paling rendah. Rawahu Muslimun, diceritakan, diriwayatkan hadis ini dari Imam Muslim. Jadi kita ini punya satu kewajiban ya, untuk menegur orang yang berbuat maksiat dengan tangan. Kalau ente punya kekuasaan, dengan kekuasaannya ente. Ada diskotik, ada klub malam, ente jadi wali kota. Kok ada di kotanya ente tidak tanda tangan. Ya, keluarkan perda, peraturan daerah, tidak boleh ada klub malam, diskotik. Selesai. Itu falyughayyir biyadi. Ya. Kalau ente mampu, kok tidak lakukan, waduh, dosa ente. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana jadi gubernur? Gimana jadi presiden? Gimana jadi wali kota? Sebenarnya mampu untuk bagaimana memanage atau mengeluarkan payung-payung hukum, perda-perda di daerahnya untuk menghantam dan juga memberantas minuman keras, perjudian, dan beberapa bentuk kemungkaran yang lain. Kok tidak dilakukan? Dosa. Ente akan berdosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu jadi pemimpin, bisa jadi pemimpin, dan akan dipertanyakan setiap kepemimpinannya itu. Hati-hati. Ya, kalau mampu jadi gubernur, jadi presiden. Ya, tapi kalau saat jadi presiden harus bisa memposisikan dirinya. Jika mampu untuk merubah kemungkaran, menegur kemungkaran, tegur. Jangan diam saja. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nyampaikan. Seorang ustadz dengan lisan. Ceramahnya yang mengarah ke sana. Supaya masyarakatnya faham kalau minuman keras itu haram. Ya. Sekarang kita nih puasa kayak gini Ramadan ya. Ada orang di jalan, di lampu merah atau di mana. Kalau benar-benar di hadapan kita mampunya apa? Omongin, Pak. Kok nggak puasa? Muslim nggak? Muslim. Kok nggak puasa? Kalau nggak puasa jangan pamer-pamer begitu, Pak. Hormati kita yang puasa. Kalau mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu, diam dan harus tidak suka di hatinya. Jangan biasa. Nah, biarkan sudah orang yang puasa, yang nggak puasa. Apalagi sampai bilang hormati orang yang tidak apa nih mau dihormati? Ya. Apanya mau dihormati? Mereka melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Amma yu'addim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, kalau ente jadi orang yang selalu mengagungkan syiar agama Allah, maka ente termasuk orang yang bertakwa, di hatinya ada takwa. Kalau ente bilang biasa aja, ini lambang syariat, ini aturan puasa, ini lambangnya agamanya Allah. Kalau diinjak-injak di jalan pada orang pada nggak puasa, nggak menghormati Ramadan, yang menghormati kewajiban seruan Allah, kutiba alaikumusiyam, da yu'addim syairallah, ini berarti. Ya.
Kalau ente biasa, biarkan sudah, namanya akhir zaman. Ini kalau anda anggap biasa, tidak ada benci di hatinya, tidak ada ingkar di hatinya kepada perilaku dari orang yang ahlul maksiat tersebut, tarikus syam fi syahr Ramadan, maka ente bisa dipertanyakan keimanannya. Cuma benci saja, cuma ingkar saja, itu termasuk lemah imannya. Ya, apalagi tidak ada benci, tidak ada ingkar di hatinya, tidak ada pegel di hatinya. Harus ada pegel. Ya, paham ente? Harus ada pegel di hatinya. Pakai hati ini maksudnya gimana? Ya itu ingkar, tidak mau biasa aja. Apalagi sampai seneng. Apalagi nonton porno, seneng, senyum-senyum sama adegan yang ada di situ. Dia berarti ridho dengan maksiat yang di situ. Mana ada, mohon maaf ya, pemain film tidak baik itu, porno itu suami istri halal. Tidak mungkin, pasti zina. Bisa dikatakan 97% atau 99% dia lagi berzina. Kok ente senyum-senyum kayak ridho, kayak seneng. Bukan kayak, seneng malah. Hati-hati, ente bisa mustarak fil ismim. Ya, ente bisa jadi menjadi orang yang terkena dosanya juga kalau tidak punya rasa benci dan nggak suka dan ingkar di hatinya. Ya, paham ya? Ada 3 level. 1 dengan tangan atau kekuasaan, ya. 2 kalau tidak mampu levelnya dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan tulisan, mungkin ente dibuat artikel di mana, ya. Atau kalau tidak mampu ini, yang level yang paling rendah yaitu termasuk imannya sangat dhaif, imannya sangat lemah, yaitu dengan bentuk keingkaran, kemungkaran keingkaran, ketidaksukaan kepada maksiat tersebut, kepada perilaku maksiat tersebut di dalam hati kita. Dan itu termasuk kata Rasulullah ad'aful iman. Pakai afalut tafdil di sini. Ad'aful, paling lemahnya iman kata Rasulullah. Kalau anda pengen tahu orang yang imannya kuat, yang bisa negur pakai lisan itu, yang lebih kuat lagi yang pakai tangan itu. Ya. Apalagi seorang bapak, anaknya tidak puasa, anaknya tidak sholat, diem toh. Padahal dia mampu kan seorang bapak. Ya. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa merubah dari kemungkaran yang di sekitar kita. Ya pakai cara, nah. Ya dakwah itu juga tidak boleh ngawur. Ya. Kaman nih porsinya apa? Porsinya ini pakai lisan, Ustaz bisa ya pakai lisan. Pendekatan dulu Ustaz ke masyarakat. Ya pakai pendekatan dulu. Jangan gerudas-gerudus, langsung takbir, langsung dibakar. Jangan. Ada uslubnya, ada caranya untuk berdakwah. Ya. Gimana? Lewat polisi terdekat Ustaz, dibilangin pakai apa? Pakai pihak berwenang, itu ada perjudian, gimana Pak Polisi? Ajukan satu keberatan, ya. Begitu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya. Minimal kita tidak boleh suka dan ridho, apalagi biasa aja. Harus ada mungkar, harus ada ingkar di hatinya. Gak suka, gak seneng, dan harus tidak tidak suka, ya. Itu merupakan satu bentuk keimanan yang paling rendah. Wallahu alam bisawab. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.